nih kabarnya? Alhamdulillah. Maaf ya gangguin waktunya. Iya, nggak apa-apa. Terus kita jadi ngobrol. Jadi dong, kadang kan jauh-jauh dari rumah ke sini ketemuan Iya. itu janjian mau ada yang diobrolkan. Iya. Boleh ya ganggu waktunya ya? Iya, nggak apa-apa ya, Bu Aning ya. Cari tempat yang teduh Kita yuk. cari tempat yang teduh aja yuk. Tuh di sana tuh. Biar enak ngobrolnya yuk. Kita sudah duduk nih di tempat yang nyaman. Bu Rika ada keperluan apa sama Bu Rina? Ya kebetulan saya juga janjian di sini karena memang ada permasalahan yang harus diselesaikan. Jadi saya perlu ngobrol sama Bu Lina gitu. Oh, seperti itu. Kira-kira teknik apa yang mau Bu Lina gunakan pada hari ini? Kayaknya kita teknik coaching aja ya, Bu Rika ya. Supaya lebih santai dan mudah-mudahan dengan coaching ada solusinya lah. Oke, ya silahkan. Jadi Bu Rika, dari kemarin kita janjian kan ya mau ngobrol di sini. Jadi apa ini yang mau disampaikan atau mau dicurhatkan kepada saya? Jadi gini Bu, saya tuh bingung. Sekarang kan saya lagi mengikuti diklat CGP ya. Udah dua modul berjalan lah, udah 4 bulan mungkin. Tapi ada informasi lagi datang ke saya untuk S2. Jadi saya di sini bingung nih, galau nih, gimana ya mau ikutan S2 tapi saya masih mengikuti diklat CGP, itu permasalahannya. Ada lagi selain itu, Bu Rika? Ya, jadi saya tuh takutnya mengikuti S2 itu bentrok gitu Bu, jadwalnya, entah tugasnya, entah pokoknya berbagi waktu segala macamnya. Saya masih bingung karena diklat CGP ini kan masih 3 bulan ke depan, masih sampai bulan Juni. Sedangkan pendaftaran S2 itu kan harus sekarang-sekarang. Gitu Bu. Jadi kebingungan yang Bu Rika alami itu apakah hanya karena masalah itu atau ada lagi masalah yang lain misalnya? Banyak sih Bu, bukan masalah itu aja. Salah satu kan mungkin satu dari dana ya Bu ya. Dana juga saya belum tahu nih gimana uang masuknya berapa. Terus yang saya tahu itu kalau pendaftaran S2 itu kan harus membuat apa sih proposal atau apa ya, skripsi atau apa ya, pokoknya kayak penelitian dulu lah gitu yang saya tahu ya Bu ya. Nah itu kan butuh tenaga, pikiran dan ilmu yang saya harus tahu ya untuk membuat persyaratan pendaftaran S2. Dan waktunya juga saya belum tahu ini kuliah ini online atau offline, seminggu berapa kali gitu. Jadi saya masih bingung. Oh, jadi begitu kebingungan Bu Rika itu. Nah, dengan kita bertemu, tujuan apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita kali ini? Jadi saya sih hanya mencari solusi dari permasalahan saya Bu. Tujuannya sih apakah saya pantas mengambil pendidikan lanjutan S2 itu pada saat sekarang diklat CGP atau tidak gitu. Waktunya pas atau tidak. Soalnya kalau saya sekarang tidak daftar, itu lama lagi. Pendaftaran itu kan lama, nanti akan tahun depannya lagi, sedangkan saya kan maunya sekarang. Iya, jadi begitu. Semoga dengan pertemuan kita Bu Rika nanti bisa ada solusinya ya Bu ya. Nah, dari yang sudah Ibu rasakan dan dari kebingungan Ibu gitu ya, apakah sudah ada langkah-langkah atau mengambil tindakan gitu apa? Belum sih Bu, jadi saya tuh tindakan yang saya ambil tuh saya baru dapat informasi dari teman saya yang satu profesi juga di kecamatan saya untuk mengikuti pendidikan lanjutan S2. Tapi jadi sekarang informasinya baru yang saya tahu itu tentang pendaftaran, uang masuk satu semester itu sekitar 3,5 juta apa 6 juta ya, ini masih simpang siur sih Bu. Tapi untuk teknisnya syarat S2 itu harus seperti apa, seminggu itu berapa kali, online atau offline, itu yang belum saya ketahui. Jadi takutnya mengganggu diklat CGP saya karena sekarang tanggung kan sudah pertengahan pendidikan diklat CGP itu. Jadi belum sama sekali ngobrol gitu misalnya dengan belum, justru saya tuh belum tahu ini apa ya namanya, prodi lah mungkin ya, atau panitia yang mengurusnya saya belum ketemu sih Bu. Jadi saya baru mendapat informasi dari teman-teman rekan sejawat yang memang mereka juga mau melanjutkan pendidikan S2. Nah, karena Bu Rika juga belum menentukan langkah-langkah yang konkret dari masalah Ibu ini, apakah ada hambatan gitu? Hambatan sih
saya memang belum bertemu, jadi mungkin apa saya mencari tahu dulu ya Bu ya, panitianya itu siapa di Kuningan yang mengurus tentang S2 ini, eee, agar saya juga informasi lebih lebih real gitu. Jadi saya juga tidak bingung nih, kalau saya informasi sudah tahu kan pendaftaran itu paling telat kapan, teknisnya seperti apa, jadi saya juga tidak bingung untuk mengambil langkah, melanjutkan atau tidaknya gitu. Jadi mungkin apa saya yang mencari tahu dulu ini siapa panitia, panitia di Kuningan gitu. Nah, dari saya sudah tahu hambatan Ibu yang dihadapi. Nah, kedepannya ini barangkali Ibu Rika sudah punya ada solusi atau ide-ide gitu ya dari apa yang akan direncanakan selanjutnya. Mungkin ada enggak solusi atau langkah yang akan Ibu Rika ambil nantinya gitu? Paling saya mau ini Bu, saya mau tanya teman saya yang menawarkan S2 itu dulu, dia dapat informasi dari mana. Nanti saya mau minta nomor HP mungkin Bu, nomor HP yang bisa dihubungi untuk panitia S2 itu. Saya akan menanyakan pendaftaran paling telat kapan, syaratnya apa aja, dan perkuliahannya seperti apa. Iya, bagus itu Bu. Kita memang harus mencari tahu dulu ya Bu ya, supaya nanti selanjutnya kita tidak bingung lagi gitu. Nah, setelah Ibu Rika mencari solusi dengan teman, apakah ada lagi yang lain langkah selanjutnya gitu Bu? Nah, untuk langkah selanjutnya mungkin saya harus mempersiapkan uang ya Bu ya. Iya, iya. Karena kan melanjutkan S2 itu tidak kecil ya. Iya, dananya. iya Jadi, pasti. kalau urusan dengan tugas, yaitu hanya pikiran dan waktu yang diusahakan, yang harus saya usahakan. Tapi kalau untuk dana kan ya saya juga harus mempersiapkan. Jadi tidak mungkin mempersiapkan hanya teori saja. Jadi materi pun harus dipersiapkan. Bu Rika, saya sudah mendengar solusi atau ide yang akan Bu Rika lakukan sebagai langkah-langkah ya tahap awal nah gitu. Dan tadi di awal kan Bu Rika kebingungan masalah waktu nih karena ketakutan tidak bisa membagi antara perkuliahan dengan CGP. Nah, seandainya Bu Rika itu sudah deal nih mau daftar ya, karena emang kesempatan kan hanya nanti lama lagi ya Bu Rika ya. Nah, apa sih caranya atau triknya untuk bisa membagi waktu antara tugas yang sudah ada dan perkuliahan yang akan dilalui Bu Rika gitu? Ya, saya sih fokus kebetulan kan kalau di kelas CGP itu ada jelas ya deadline waktunya segala macam jelas. Dan alhamdulillah CGP bukan tugas yang hari ini upload gitu, hari ini penelitian tidak ada jenjang waktu 1 minggu maksimal itu. Jadi mungkin saya akan mengatur waktu, prioritaskan hal yang memang lebih penting dulu. Contohnya, meskipun memang CGP itu ada jenjang waktu, jadi saya jangan leha-leha lagi nih, jangan menunda-nunda tugas dulu. Saya utamakan dulu tugas CGP, nanti sambil saya membuat syarat-syarat yang atau langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk S2 mungkin itu. Bagus sekali Bu Rika. Sekarang mulai terbuka ya ide-idenya ya, solusinya mulai banyak nih sekarang. Nah, setelah bisa mengatur waktu, terus langkah-langkah selanjutnya, apakah Bu Rika perlu ada bantuan gitu dari pihak lain misalnya untuk melancarkan kegiatan atau memuluskan rencana Bu Rika lah gitu, supaya beres di segala bidang gitu Bu. Apakah Ibu perlu bantuan? Ya Bu, kalau masalah perlu bantuan mah kalau manusia itu kan makhluk sosial ya Bu. Nggak mungkin saya juga berdiri sendiri atau bekerja sendiri. Pasti saya juga perlu bantuan. Bantuannya itu dari teman-teman yang memang tahu informasi tentang S2, pasti saya akan mencari terus informasi dan bantuan-bantuan yang memang teman saya yang sudah lebih dulu melanjutkan S2. Jadi saya bisa mencari tahu nih cara membuat proposalnya seperti apa atau penelitiannya seperti apa. Dan di luar teknis dalam rekan sejawat, saya juga perlu bantuan dari keluarga saya, pasti perlu dukungan. Karena dengan mengetahuinya suami atau keluarga saya kalau saya melanjutkan S2, jadi aktivitas saya itu kan terpantau ya, jadi saya juga akan lebih sibuk mungkin. Jadi bantuan sih banyak dari pihak keluarga dan dari pihak luar, kepala sekolah, guru, dan teman rekan sejawat yang memang sudah lebih dulu melanjutkan S2 dibanding saya. Iya, itu sudah hebat sekali Bu. Ide-idenya bagus sekali, mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Amin. Nah, tindak lanjut yang akan Bu Rika lakukan selanjutnya nih untuk kegiatan ini gitu, kira-kira apa Bu?
Tindak lanjutnya mungkin dalam waktu seminggu ini saya akan menghubungi teman saya dulu tuh yang memberitahukan informasi tentang S2. Saya akan mencari nomor HP panitia dan saya akan mencatat poin-poin penting. Barangkali deadline pendaftaran S2 juga harus di bulan ini. Jadi saya harus ambil tindakan lebih cepat dan persiapkan materi. Iya, itu hebat sekali Bu Rika. Itu materi sih yang paling pusing. Iya ya, tapi mudah-mudahan lancar ya Bu, Amin, karena amin, sekarang kan solusinya juga udah sedikit terbuka ya. Kan kita udah ngobrol ngalor ngidul nih ya Bu ya, tentang keresahan Ibu Rika, kebingungan, dan solusinya juga Bu Rika sudah menggali sendiri nih sebenarnya ya. Jadi apa sih kesimpulan dari apa yang kita bicarakan hari ini? Jadi gini Bu, memang saya tuh kan kalau solusi kesimpulan cuman butuh support dari Ibu ya. Maksudnya apakah yang saya ambil atau saya putuskan ini betul atau tidak gitu. Tapi kalau Ibu sudah memberikan support dan ternyata solusi yang saya ambil itu betul gitu untuk langkah berikutnya, ya saya lebih percaya diri untuk mengambil keputusan melanjutkan S2 pendidikan saya. Jadi saya juga tidak usah khawatir dengan banyaknya tugas CGP, dengan banyaknya syarat yang harus dipersiapkan di S2. Jadi saya lebih percaya diri atau lebih yakin untuk melanjutkan pendidikan S2 ke depannya. Iya, mantap sekali ya Bu ya. Nah, dari keseluruhan pembicaraan kita, apa yang Ibu rasakan setelah mengobrol dengan saya? Lebih lega sih Bu, kalau tadi saya masih aduh ini bimbang ya, masih galau, ini gimana nih lanjut enggak, tapi kalau enggak lanjut sayang, ada kesempatan pendidikan S2 di Kuningan gitu, meskipun memang diadakannya di luar Kuningan, tapi dengan ngobrol sama Ibu, coaching sama Ibu, saya lebih tenang, lebih rileks untuk ngambil keputusan ke depannya, jadi saya lebih lega lah Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu Rika ya. Alhamdulillah, Bu. Hatur nuhun, terima kasih karena Bu Rika telah mempercayakan saya untuk jadi teman curhat Bu Rika. Semoga Bu Rika apa yang menjadi keputusan Ibu menjadi yang terbaik lah ya Bu ya untuk Bu Rika khususnya dalam karir, dan mudah-mudahan lancar sampai selesai. Amin, amin, amin. Karena ide-ide itu dibangun yang bisa memunculkan ide itu diri kita sendiri ya Bu ya. Saya di sini cuma hanya membantu saja, hanya memberikan jalan saja kepada Bu Rika. Dan tadi sudah terbukti bahwa Bu Rika memang solusinya, ide-idenya cukup bagus sekali. Cuma mungkin kemarin-kemarin Bu Rika masih ragu-ragu ya Bu Rika. Takut salah ambil langkah. Iya. Hebat sekali, mudah-mudahan Bu Rika sukses dan kita semua menjadi guru-guru yang hebat. Terima kasih ya Bu waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk coaching saya. Iya. Saya jadi lebih tenang ke depannya. Iya, terima kasih. Baiklah, tadi kita telah berlatih teknik coaching dengan Bu Lina Sri Mulyani sebagai coach. Bu Lina Sri Mulyani telah melaksanakan tugasnya sebagai coach dengan baik. Bu Lina telah menggali potensi dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta, yang diawali dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menggali solusi, dan pertanyaan-pertanyaan tentang tanggung jawab sebagai coach. Bu Lina telah menjadi pendengar yang baik dengan tidak memasukkan pendapat atau asumsi beliau. Demikianlah hasil pengamatan saya. Semoga latihan coaching ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.